Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari. Fortunately, our global efforts in ensuring women equal opportunities and rights are still outpaced. Budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. Tapi ini kan tidak masalah kita Indonesia. Tadi saya katakan ini adalah masalah global. Halo semuanya, kalian pada sadar nggak sih diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia terjadi karena lekatnya budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pandangan bahwa perempuan lemah juga terjadi di Kota Sorong. Pada bulan Januari sampai Juli tahun 2015 terdapat 57 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 70% dari jumlah korban tersebut adalah ibu rumah tangga. Definisi gender adalah perilaku ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berpengaruh terhadap pengalaman hidup suatu individu. Jenis-jenis diskriminasi terhadap perempuan antara lain, yang pertama, diskriminasi terhadap perempuan dalam mengontrol, yang kedua, dalam berpartisipasi, yang ketiga, dalam berakses, yang keempat, dalam kepemimpinan, dan yang terakhir, dalam mengontrol. Sudah pulang? Aku mau bicara. Ya kenapa mas? Bicara. Kita kan udah menikah. Aku mau ganti kepemilikan rumah ini agar jadi namaku. Kok gitu sih mas? Kita kan udah menikah. Harusnya aku yang jadi pemilik rumah ini sekarang. Kok tiba-tiba mas? Aku Kenapa mas nggak bilang? Aku laki-laki. Harusnya rumah ini jadi pemilikanku dong. Mas kita bicara dulu baik-baik. Aku nggak mau. Kamu tuh perempuan. Mas tinggalin aku mas. Ma, aku mau ngomong. Mau ngomong apa nak? Boleh nggak aku kuliah? Kamu itu perempuan, mending uang kuliahnya tuh buat abangmu aja. Nah nih, nanti perempuan itu ujung-ujungnya ke dapur, nggak kemana-mana, cuma di dapur. Nah, ya telah kalian saksikan sebelumnya adalah salah satu contoh dampak dari adanya diskriminasi gender pada perempuan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Nah, selain contoh tersebut ada juga dampak-dampak lainnya, berupa yang pertama, rendahnya tingkat pekerjaan, yang kedua, rendahnya tingkat upah, yang ketiga, rendahnya posisi kepemimpinan dalam pekerjaan, yang keempat, tingginya tingkat stres, dan bahkan adanya masalah psikososial, mulai dari beban pengasuhan anak hingga kekerasan oleh pasangan intim. Solusi dari diskriminasi terhadap perempuan yang pertama ada pentingnya edukasi sejak dini mengenai ketidaksetaraan gender. Yang kedua, menyoroti tindakan diskriminasi yang ada di sekitar melalui sosial media agar orang-orang dapat mengadvokasi perubahan. Yang ketiga, mendukung tindakan anti diskriminasi dan melaporkan tindakan ketidaksetaraan yang ada di sekitar. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Banyaknya diskriminasi gender terhadap perempuan mengakibatkan banyak perempuan merasa malu, putus asa, dan terisolasi. Meskipun upaya penegakan keadilan mengenai kesetaraan gender terus disuarakan, nyatanya diskriminasi terhadap gender masih eksis di kalangan masyarakat. Maka dibutuhkan kepedulian khusus mengenai kasus-kasus diskriminasi di sekitar. Juga memberikan edukasi-edukasi mengenai kesetaraan gender sejak dini. Kemudian, saran dari diskriminasi terhadap perempuan adalah perempuan harus bisa mempertahankan hak-haknya agar tidak ada perbedaan pembatasan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada pembatasan hak-hak bagi perempuan. Edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender juga dibutuhkan agar orang-orang menyadari betapa pentingnya kesetaraan gender di masa kini hingga masa nanti.